metabolisme karbohidrat 1 dan metabolisme karbohidrat 2. Yang kebetulan slide-nya saya jadikan 1 karena memang sebenarnya mereka saling terkait dan kayak metabolisme lipid itu sebenarnya butuh 2 kali kuliah, cuman saya pikir tidak sepenting glukosa yang memang menjadi inti dari sebuah metabolisme. Jadi metabolisme glukosa atau karbohidrat. Jadi karbohidrat itu yang harus kalian pahami adalah the main source of energy. Jadi kalau tubuh kita itu menggunakan energi paling utama adalah glukosa atau gula. Dalam hal ini glukosa atau gula itu adalah bentukan dari karbohidrat. Oleh karena itu, kendali metabolisme glukosa itu sangat penting ya di dalam tubuh kita. Jadi kadar glukosa di dalam darah itu selalu berusaha dipertahankan pada level 60 sampai 110. Jadi kalau kurang dari 60 namanya hipoglikemi, lebih dari 110 kita sebut sebagai hiperglikemi. Cuman hiperglikemi itu juga ada yang timbul karena kita habis makan, sehingga kemudian ada yang kita sebut sebagai postprandial hiperglikemi. Kalau postprandial hiperglikemi itu normal karena kita habis mendapatkan makanan. Oleh sebab itu postprandial hiperglikemi disepakati tidak boleh lebih dari 140. Jadi kalau habis makan nggak boleh lebih dari 140, kalau lagi puasa nggak boleh lebih dari 110. Kalau lebih dari 110 pada saat puasa sudah disebut sebagai hiperglikemi puasa, fasting hyperglycemia. Kalau dia lebih dari 140 setelah makan, kita sebut sebagai postprandial hiperglikemia. Jadi, seperti itu. Nomor 1, kita dulu belajar pertama waktu kalian pertama masuk di blog, ada kata-kata homeostasis. Homeo itu keseimbangan, stasis itu diam. Jadi homeostasis adalah upaya tubuh untuk mempertahankan keseimbangan dalam diam. Nah, definisi diam pada manusia itu adalah ketika dia aktivitasnya minimal. Jadi dia enggak lari, enggak lagi stres, enggak lagi banyak aktivitas fisik atau apa gitu. Nah, kondisi dalam diam ini kita sebut sebagai kondisi basal. Nah, kondisi basal manusia adalah ketika dia bangun tidur. Nah, jadi paling gampang itu ketika dia tidur itu adalah resting, ketika dia sudah mulai basal itu adalah ketika dia bangun tidur. Jadi kalau kita mau tahu orang itu normalnya seperti apa, kamu bisa lihat dalam kondisi dia bangun tidur, kondisi fisiknya kayak apa, terus kemudian gula darahnya dan sebagainya diukur ketika dia bangun tidur. Kita sebut sebagai kondisi basal. Kalau dia lagi aktivitas, kalau dia lagi stres, lagi sakit, lagi apa, itu kita sebut sebagai kondisi dalam under stress, istilahnya gitu itu dalam perubahan fisiologis. Nah, nanti ada perubahan-perubahan fisiologis, misalnya kamu lari, kamu renang, kemudian kamu belajar, kamu sedang berusaha mengejar sesuatu, misalnya itu termasuk dalam kondisi fisiologis. Hamil, lagi tumbuh ya, jadi masih dalam masa pertumbuhan, itu dalam kondisi fisiologis. Nah, ketika kondisi-kondisi seperti itu, maka regulasi glukosa itu akan diatur oleh berbagai fungsi tubuh yang lain, baik itu dari hormon, dari saluran pencernaan, dari sel-sel dan jaringan yang menggunakan, itu juga banyak yang mengatur. Oleh sebab itu, metabolisme glukosa itu ibaratnya nomor 1. Jadi kalau kalian membuat prioritasnya, belajar utama itu mesti glukosa dulu. Karena kalau metabolisme glukosanya paham, maka kemudian metabolisme yang lain akan bergerak. Yang kedua yang harus dikuasai adalah metabolisme protein. Karena metabolisme protein itu dipergunakan untuk menentukan kondisi tubuh manusia. Oleh sebab itu, kalau kalian sudah paham metabolisme glukosa, nanti berikutnya yang harus dikuasai adalah metabolisme protein. Yang ketiga adalah metabolisme lemak, dan yang terakhir adalah metabolisme asam nukleat. Jadi secara urutan, nanti kalau proporsi ujian juga kebanyakan akan banyak metabolisme glukosa daripada metabolisme yang lain. Oke. Nah, metabolisme glukosa pada dasarnya kita harus belajar dulu definisi, struktur, jenis, dan klasifikasi ya. Kemudian bagaimana karbohidrat itu dicerna,
bagaimana karbohidrat itu masuk ke dalam tubuh kita, bagaimana karbohidrat itu ketika masuk diatur kecepatannya, dan bagaimana karbohidrat itu didistribusikan di dalam tubuh. Jadi pada dasarnya karbohidrat itu adalah upaya tubuh mencari energi kimia. Dalam saluran pencernaan yang gede ini tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Gimana caranya? Ya harus di breakdown dulu. Namanya pencernaan. Dicerna dengan berbagai enzim, mulai dari enzim lipase lah, amilase lah, kemudian tripsin, terus kemudian laktase dan sebagainya ya yang ada di dalam saluran cerna. Terus kemudian dari saluran cerna akan di breakdown menjadi 3 komponen utama masing-masing ya. Jadi kalau protein akan dipecah menjadi asam amino, jadi nggak bisa itu kalau tubuh kita itu sel-selnya kecil, jadi nggak iso terus kemudian karbohidrat gede model amilum aja itu nggak bisa masuk, dia harus di breakdown dulu. Terus kemudian karbohidrat kompleks yang bisa masuk itu cuman monosakarida sama disakarida. Jadi yang 2 rantai glukosa atau 2 rantai karbon 5C, dua molekul, 2 molekul dengan glukosa 5C atau 2 molekul dengan glukosa 6C gitu ya. Nah, itu bisa masuk ke dalam tubuh kita atau dalam bentuk monosakarida. Jadi single compound. Terus kemudian untuk lemak yang bisa masuk ke dalam tubuh kita cuma 3. 1, gliserol. 2, asam lemak atau free fatty acid. Yang ketiga itu adalah fosfolipid. Ya, selain ini tidak bisa masuk. Jadi harus di breakdown dulu, dipecah. Nanti kalau misalnya di dalam saluran pencernaan tidak bisa dipecah gimana? Ya dibuang. Akhirnya timbul kita sebut sebagai diare osmotik ya. Jadi ada orang itu habis makan langsung ke kamar mandi, atau ada yang habis makan itu kalaupun makan mari ngono buang air besarnya menjadi lembek, atau kemudian buang air besarnya itu menjadi lebih sering sehingga kemudian dia kalau makan selalu sedikit, karena kalau dia makan banyak aktivitas dari ususnya ternyata kemudian meningkat. Nah, kenapa kok begitu ya? Karena setiap orang punya sensitivitas yang berbeda terhadap makanan. Jadi tidak iso kita kemudian bilang kenapa dia begitu, saya begini. Ya nggak usah dinasib lah. Kita itu lahir dengan gen yang berbeda, orang tua yang berbeda, dan pastinya takdirnya juga beda. Sudah, apa yang jadi takdir kita, kita syukuri, kita jalani. Gitu. Setelah itu dia Pak No. Nah, pasti semuanya harus masuk ke dalam darah dulu ya. Jadi asam amino, kemudian glukosa, gliserol masuk dulu ke dalam darah, habis masuk dia akan bersirkulasi, bergeser di dalam darah. Harusnya dia akan masuk dulu melalui vena porta. Apa itu vena porta? Jadi kalau usus ya, usus itu seperti ini. Jadi kalau usus itu bentuknya dia akan begini. Nah, dia ini diikat oleh jaringan yang namanya omentum. Nah, omentum kalau kalian buka usus, kalau kalian lihat di itu bentuknya dia seperti sebuah organ, bentuknya seperti kipas gitu. Terus di dalamnya ini ada jaringan ikat yang di dalamnya ada pembuluh darah kecil. Nah, dia ini akan berada di sini ya, akan membawa makanan atau bahan-bahan dari sini. Nah, masuk ke sini. Nah, nanti terakhirnya kumpul ke vena besar yang kita sebut sebagai vena porta hepatica. Jadi semua makanan akan selalu masuk ke vena, dari vena dia akan masuk ke vena porta. Vena porta itu posisinya di hepar. Jadi semua yang masuk dari saluran cerna pasti ke hepar dulu. Gak mungkin Kak. Kenapa kok begitu? Karena alirannya begitu, jalurnya begitu. Jadi dari saluran cerna ada pembuluh darah dibawa ke hepar, masuk ke hepar. Oleh sebab itu hepar itu kita sebut sebagai first pass effect, efek pertama dari proses metabolisme. Ya, jadi dari proses absorpsinya. Ya, jadi dia masuk ke hepar dulu. Nah, ketika dia masuk ke hepar, maka kemudian dia akan dirubah menjadi simpanan, bisa berupa simpanan glikogen, bisa juga dalam bentuk simpanan-simpanan yang lain. Ada juga ketika dia beredar ke seluruh tubuh, tidak sama hepar nggak disimpan, nggak diambil, langsung lagi beredar ke seluruh tubuh, itu bisa. Jadi dari saluran cerna, dari GI tract, dia akan pergi ke vena porta, ke hepar,
Terus kemudian ada yang di reassemble di sini. Di reassemble itu habis dari kecil-kecil digedein lagi di sini terus dikeluarin oleh hepar. Ada yang kecil ala wis bapak karepmu gitu. Itu langsung dikeluarkan masuk ke jaringan-jaringan. Kalau masuk ke jaringan-jaringan, maka ada dua mekanismenya. Yang pertama, kalau dia asam amino dia akan digunakan untuk membentuk protein atau sintesa protein. Kalau dia glukosa, maka dia akan digunakan untuk sintesa energi, menghasilkan ATP melalui proses glikolisis dan glikogenolisis, terus masuk ke siklus Krebs. Siklus Krebs akan menghasilkan energi. Kemudian kalau dia lemak, maka diukur dulu. Tubuh kita butuh energi enggak? Contohnya, kalau kita lagi biasa-biasa aja, kalau kita makannya banyak, maka sisa karbohidrat yang kita punya akan dirubah menjadi lipid. Nah, kemudian disimpan. Kalau kita makan lipidnya sejak awal banyak, ya langsung dia akan menjadi timbunan lemak. Nah, oleh sebab itu, kalau kita makan glukosa banyak, dengan makan lipid banyak, justru yang sekarang lebih berbahaya adalah ketika glukosanya terlalu tinggi. Jadi ketika kita makan karbohidrat terlalu banyak dibandingkan makan lipid terlalu banyak. Makanya sekarang ada istilah diet keto. Diet di mana kita nggak makan karbohidrat. Makanya hanya lemak dan protein. Itu bisa. Cuman saya terus terang tidak setuju dengan diet itu karena bagaimanapun juga tubuh kita itu disiapkan untuk balance ya. Jadi saya lebih senang kita itu meregulasikan berat badan atau menjaga berat badan itu melalui diet yang fasting ya. Kayak intermittent fasting itu saya lebih, karena bagi saya intermittent fasting menurut saya lebih safe daripada kalian menggunakan diet keto. Terus kemudian dari tubuh terus diapain? Nah, jadi setiap kali kita masukkan makanan, makronutrien, pada dasarnya kita itu menghasilkan metabolisme energi. Ya, jadi seperti hanya kata James Prescott Joule bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, namun dapat berpindah dalam bentuk lain. Jadi, dari apa yang kita makan, maka kita akan menghasilkan bahan-bahan yang mampu membentuk energi. Nah, setelah itu, jadi makan yang kita produksi kita akan mampu menghasilkan energi. Energi ini bisa dalam bentuk panas. Makanya kalau kita metabolis, makanya tubuh kita itu selalu cenderung hangat dibandingkan dengan reptil yang amphibian yang itu. Kalau mamalia itu cenderung dia menghasilkan panas. Jadi tidak semua energi kita berubah jadi ATP. Ada energi yang berubah jadi panas, itu juga ada. Untuk generate normal suhu. Jadi suhu kita normalnya kan 36,5 sampai 37,5. Itu dipertahankan dari mana? Dari metabolisme. Jadi kalau metabolismenya kita pertahankan, terus kemudian metabolismenya kita pertahankan, maka kita akan mendapatkan panas, jadi suhu kita akan panas, terus kemudian kita akan menghasilkan energi, dan energi ini kita gunakan untuk sintesa, kemudian detoksifikasi, untuk relaksasi dan kontraksi dari otot, misalnya pada saat aksi potensial, aktivasi NADH-TPase, dan ion transport. Ion transport itu ada juga yang membutuhkan energi, terus kemudian membentuk panas gitu ya. Termogenesis itu juga akan menghasilkan panas dan hal-hal yang lain. Nah, dari sini kita akan belajar bahwa setiap sumber energi itu memiliki kadar energi yang dihasilkan dalam jumlah yang berbeda. Jadi kalau karbohidrat menghasilkan 4 kilokalori per gram, kalau protein menghasilkan 4, lemak menghasilkan 9, dan alkohol menghasilkan 7. Alkohol itu fermentasi dari glukosa ya. Jadi glukosa kalau kemudian difermentasi itu akan menghasilkan gugus OH di belakangnya. Tuh. Nah, pada saat kita melakukan metabolisme energi itu akan dihasilkan sejumlah energi seperti ini kilokalori per gram, sedangkan dalam hitungan joule itu adalah 16, 17, 37, dan 29. Ini kalau dihitung paling gampang adalah 4, 4, 9, dan 7 per
gramnya. Jadi kalau misalnya kamu makan glukosa 100 gram, maka energi yang dihasilkan adalah 100 kali 4, 400 kilokalori. Nah, 400 kilokalori itu dipakai untuk apa? Oh, ternyata untuk lari itu setiap 3 menit itu hanya membutuhkan 40 kilokalori. Berarti kalau kamu mau makan glukosa 100 gram, kamu itu harus lari minimal 100 meter. Maaf, lari itu setiap berapa menghasilkan 40. Jadi kalau misalnya kalian lari 500 meter, itu berarti kalian harus lari, kalau 400 berarti 100 gram 100 kilokalori itu untuk 500 berarti kalian harus lari minimal 2 kilo. Jadi kalau kalian makan 100 gram glukosa berarti kamu harus membuang energi atau menghasilkan atau membentuk energi untuk kamu gunakan misalnya lari 2 kilo gitu. Nah, itu gunakan untuk apa ya? Itu tadi kita butuh energi untuk apa? Kalau kamu seorang atlet yo, kalau kamu pelari misalnya golongannya JIZ untuk main apa tuh sepak bola gitu ya, ya kamu akan butuh energi yang lebih banyak. Nah, kalau energinya cuma diambil dari karbohidrat, ya gak iso. Dia harus membentuk lemaknya, harus membentuk proteinnya, dan juga harus membentuk bahan-bahan lain yang dipergunakan untuk fungsi sesuai dengan kapasitas masing-masing sebagai seorang atlet misalnya. Kalau sebagai seorang guru kayak saya yang kerjanya nggak banyak ya kalorinya harus dikurangin gitu. Jadi karbohidrat itu pada dasarnya memiliki gugus yang kita sebut gugus aldehid atau gugus keton yang kemudian bergabung dengan hidroksil grup. Jadi grupnya itu khasnya adalah dia memiliki CHO dan O ya, atau HC sama OH. Kalau ada OH-nya, dia sudah termasuk karbohidrat yang berbasis alkohol gitu ya. Terus mereka berfungsi sebagai penghasil energi, menjadi metabolisme antara, menghubungkan metabolisme lemak dengan metabolisme protein, jadi membentuk kompleks karbohidrat. Kalau dia bentuknya lebar atau bentuknya tebal atau bentuknya kompleks, itu biasanya digunakan untuk dinding sel pada tanaman atau bakteri. Terus kemudian dia menjadi struktur DNA RNA. Kenapa? Karena ribosa itu asalnya dari glukosa yang mengalami perubahan itu. Jadi pada HMP shunt itu dimulai dari glukosa yang kemudian dirubah menjadi ribosa. Dan ini menjadi gugus gula yang menjadi backbone pada DNA. Terus kemudian juga ada untuk yang lain-lain ya. Jadi prinsipnya karbohidrat itu sangat dibutuhkan untuk tubuh kita. Jadi gugus fungsinya apa? Ini ya, aldehid khasnya. Kamu bisa lihat bahwa dia ada gugus seperti ini, dikasih R ini strukturnya, terus selalu gini. Ini adalah gugus aldehid utama. Dan yang harus kalian ingat, gugus aldehid ini punya kemampuan untuk melakukan glikasi. Glikasi itu nemplek. Jadi ketika dia punya gugus seperti ini, maka ininya bisa ketempelan R yang lain. Ya, jadi akhirnya terbentuk glikasi, penempelan antara glukosa dengan protein, penempelan glukosa dengan apa gitu ya. Jadi kenapa? Karena dia memiliki gugus aldehid seperti ini. Terus selain itu dia menghasilkan gugus keton ya. Jadi ada R1 sama R2 seperti ini. Jadinya kalau bahan itu masih mengandung gugus aldehid dan gugus keton, maka dia termasuk sebagai struktur dari karbohidrat. Nah, kalau pada ketogenesis kenapa kok masuk metabolisme lipid? Karena ketogenesis itu pada dasarnya adalah transformasi dari glukosa ke lipid atau lipid ke glukosa. Gitu. Jadi dia itu seperti jembatannya ya antara glukosa dengan lipid. Nah, apa klasifikasinya? Ya, klasifikasinya kita bagi menjadi monosakarida, terus disakarida. Jadi monosakarida itu ada yang berbentuk aldosa, ya. Jadi gugusnya berbentuk aldosa seperti ini, ya. Ini yang tadi ya gugus aldehid. Jadi aldosa itu dari gugus aldehid atau dalam bentuk ketos. Dalam bentuk ketos ya. Nah, ketos itu dia R sama R ya. Ini gugus utamanya. Terus aldosa sama ketosa itu pada dasarnya nanti akan
ditata ya menjadi struktur-struktur yang kemudian disebut sebagai triose, tetrose, pentose, heksose, dan heptose. Nah, kita itu yang kita pakai, yang di tubuh kita pakai itu heksosa. Jadi golongan 5. 5 apa? Hekso 6, golongan 6 karbon. Jadi kalau triosa itu 3 karbon, pentrosa itu 4 karbon, pentosa itu 5 karbon, heksosa 6 karbon, heptosa itu 7 karbon. Jadi kalau misalnya kita gliseraldehid ini juga termasuk glukosa, tapi dia termasuk triosa. Jadi glukosa yang memiliki 3C. Terus kalau eritrosa berarti dia adalah glukosa yang memiliki 4C gitu. Nah, ribose, arabinosa, silusa, terus kemudian ribulosa dan silulosa ini semua adalah pentosa. Jadi dia punya 5C. Jadi tubuh kita mampu memanfaatkan 5C dan 3C. Maaf, 5C sama 6C. 6C nanti dipecah menjadi 3C. Kalau yang struktur yang 4C sama 5C sama 7C ini dipakai pada tubuh dalam kondisi tertentu saja gitu. Nah, yang dipakai adalah galaktosa, glukosa. Kalau manosa kita nggak terlalu pakai, tapi bisa. Manosa ini kita pakai untuk biasanya pada tubuh manusia dipakai untuk sistem imun ya. Jadi nanti akan dirubah menjadi manitol. Nah, manitol ini yang kemudian akan biasanya digunakan untuk menjaga fungsi respon imun ya. Biasanya dia untuk membuat itu apa itu namanya? Jadi kalau kalau mau fagositosis itu dia pakai alat ya, alat dalam tanda kutip di mana dia menggunakan manitol sebagai gagangnya gitu. Terus fruktosa sama sorbosa, sorbosa ini nanti akan menjadi dasar sorbitol. Jadi manitol sama sorbitol itu adalah apa ya? Metabolit 5,6C yang bukan menjadi sumber utama gitu. Kalau sumber utamanya adalah glukosa, kemudian kalau ada galaktosa sama fruktosa nanti dirubah jadi glukosa. Jadi kita itu nggak bisa pakai selain glukosa. Jadi selain itu harus dirubah dulu. Kalau nggak dirubah jadi heksosa ini atau dirubah menjadi triosa yang ini, gitu ya. Jadi kita hanya bisa pakai gugus yang ini. Kalau gugus yang ini harus dirubah dulu, diisomerisasi dulu atau di transferasi dulu. Jadi dirubah dulu agar gugus C-nya berubah di ujung. Jadi ininya berubah di ujung, ini nih dipindah. Gitu. Terus kemudian olisakarida. Kalau oligosakarida ada yang 2, namanya disakarida. Kalau isinya 3, kita sebut trisakarida. Kalau isinya 4, kita sebut sebagai tetrasakarida. Namanya, kalau disakarida itu sukrosa, maltosa, sama laktosa. Nah, sukrosa itu adalah glukosa tambah glukosa. Maltosa yang glukosa tambah glukosa. Kalau laktosa itu glukosa tambah galaktosa. Gitu ya. Terus kemudian triosa itu ada 3. Nanti isinya apa aja. Terus kemudian tetrasakarida itu straciosa. Tuh. Terus kemudian dari oligosakarida ada yang namanya polisakarida. Poli itu banyak. Nah, kalau banyak itu ada yang isinya homopolisakarida. Homopolisakarida itu isinya podo kabeh. Contohnya selulosa sama glikogen. Glikogen itu isinya cuma glukosa, tapi di struktur yang dibentuk panjang lah, dibuat bercabang lah, dibuat apa. Jadi isinya itu adalah glukosa, tapi yang strukturnya sama, struktur itu isinya mau glukosa tok. Itu kita sebut sebagai homopolisakarida. Mau siji, cuma satu. Kalau heteropolisakarida itu isinya macam-macam. Jadi dia polisakarida, tapi ada galaktosanya atau ada maltosanya, atau bisa juga dia digabung dengan bahan lain. Kalau digabung dalam bahan lain, bisa juga dalam bentuk aminosugar, jadi dalam bentuk gula yang memiliki gugus asam amino seperti glukosamin, galaktosamin, kemudian dalam bentuk apa namanya poliol seperti tadi sorbitol, manitol, xilitol dan lain-lain. Nah, ini adalah strukturnya ya. Jadi setiap glukosa itu tidak hanya berbentuk glukosa yang panjang seperti ini. Kita sebut straight form atau D-glukosa. Kalau dia kemudian dibentuk melingkar, maka kita sebut sebagai alfa D-glukosa.
Kalau yang seperti ini kita sebut sebagai alfa D glukosa bentuk kursi. Kalau ini alfa D glukosa bentuk Howard ya. Seperti ini. Ini kenapa? Ya karena ketika dia ditempelkan dengan sesuatu atau dia bereaksi dengan yang lain, dia membutuhkan struktur yang nggak lurus, dia butuh struktur yang bundar atau struktur yang chair form seperti ini. Tapi tetap komponennya tetap memiliki 6C, cuman struktur 6C-nya berubah. Nah, perbedaan dari alfa glukosa sama beta glukosa itu terletak pada gugus OH-nya. Ya, jadi gugus OH yang di atas sama gugus OH yang di bawah itu ternyata membawa signifikansi kepada bagaimana dia disambung. Jadi kalau alfa glukosa itu nanti bentuknya seperti ini, nyambung ringnya begini. Jadi ini dukurnya sama semua. Jadi OH. Kalau dia kemudian ada glukosa B-nya, maka dia strukturnya kemudian berubah menjadi seperti ini. Nah, kalau struktur seperti ini sama struktur ini kan sama dok, cuman beda arah itunya toh. Oh, kalau di dalam struktur kimia, perbedaan ini itu dapat merubah polaritas, dapat merubah struktur bentuk ukurannya, dapat merubah kemampuan dia untuk melebar, mengecil, dan sebagainya. Oleh sebab itu, kimia itu menjadi dasar pada blok FSCMN ini. Jadi FSCMN itu kalau kalian nggak menguasain kimia, kadang-kadang tabel periodik juga lupa, itu nanti pasti agak sulit kalian belajar. Jadi tolong diingat kembali pelajaran-pelajaran kimia kalian waktu SMA, termasuk reaksi-reaksi. Jadi kapan itu disebut reaksi oksidasi, kapan reaksi reduksi, kapan reaksi ionik, terus kemudian kovalen, ikatan ionik dan sebagainya itu harus diingat karena di metabolisme dia menjadi dasar untuk kalian belajar. Terus apa manfaatnya? Kalau pentosa, itu kalau yang golongannya 5C, gunanya untuk ini. Nanti dibaca sendiri ya. Kalau heksosa 6C, itu gunanya seperti ini. Nah ingat ya, kalau bentuknya D glukosa, berarti dia bentuknya panjang. Kalau dia alfa atau beta glukosa, seperti ini, jadi ada golongan seperti ini, maka bentuknya dia berubah menjadi bundar. Nah, ini biasanya dipakai untuk ikatan. Kalau yang seperti ini biasanya sudah pisah. Kalau sudah pisah sendiri-sendiri itu biasanya lebih mudah dipecah. Kalau yang seperti ini yang bentuknya masih melingkar, gabung sama yang lain, itu agak sulit. Jadi dari sini kamu bisa lihat kalau sukrosa adalah gabungan antara glukosa dengan fruktosa. Kalau laktosa adalah galaktosa dengan glukosa. Kalau maltosa adalah glukosa dengan glukosa. Cuman beda bentuk kursinya aja, ya. Jadi apa manfaatnya kalian belajar ini? Ya sebenarnya gunanya untuk kebanyakan untuk penyakit diabetes, terus kelainan metabolisme, kelainan inborn error of metabolisme. Yang paling sering inborn error of metabolisme itu adalah gangguan pada metabolisme empat komponen makronutrien ya. Jadi yang paling sering dibahas itu adalah glycogen storage disease, terus kemudian penyakit gangguan pada asam amino, misalnya Marper syrup, MSDU, Marper syrup, D-nya, terus kemudian urea gitu ya. Saya lupa banyak, biasanya MSDU, terus kemudian PKU, fenilketonuria, terus kemudian kelainan metabolisme lipid, misalnya kehilangan lipoprotein lipasenya atau LDL-nya nggak terbentuk sehingga terjadi hiperlipidemia primer gitu. Terus kemudian juga bisa kelainan-kelainan yang lain. Tapi yang paling penting adalah menjadi dasar metabolisme atau kelainan pada diabetes mellitus. Jadi pasien dengan kencing manis. Kalau kalian nggak paham metabolisme glukosa, mau mempelajari pasien dengan kencing manis itu nanti mencelat kemana-mana kalau dasarnya nggak kuat. Gitu. Nah, setiap kali kita belajar tentang metabolisme, kita selalu bicara ADME ya, absorpsi, distribusi, metabolisme, ekspresi. Kalau absorpsi bagaimana dia masuk, distribusi bagaimana dia bergerak dan disimpan,
Kalau metabolisme itu untuk anabolisme, katabolisme, atau perubahan antara, sedangkan ekskresi itu bagaimana kita membuang. Glukosa itu jarang dibuang dalam bentuk glukosa kalau dia sehat. Kalau dia nggak sehat, glukosa akan dibuang dalam bentuk urin ya. Jadi di dalam urinnya akan mengandung glukosa. Itu khas itu pada pasien dengan diabetes. Jadi bagaimana karbohidrat dicerna? Jadi yang masuk ke dalam tubuh kita itu dalam bentuk karbohidrat panjang. Setelah karbohidrat panjang, kemudian melalui enzim amilase dari ludah, kemudian akan dirubah menjadi dekstrin. Dekstrin dengan bantuan enzim yang ada di dalam saluran cerna dan juga dari pankreas akan dirubah menjadi triosa atau oligosakarida yang lain. Jadi bisa triosa trisakarida atau disakarida. Jadi kemudian dipecah lagi, dikecil lagi, terus kemudian diambil dan yang masuk ke dalam tubuh kita adalah yang monosakarida. Ada beberapa channel itu yang bisa memasukkan disakarida, cuman ini tuh katanya nggak banyak, tergantung kepada tubuh manusia dan ini dipengaruhi oleh aktivitas dari bakteri usus di saluran cerna kita. Nah, kalau nanti misalnya dalam bentuk fiber, contohnya pada bentuk selulosa itu nggak bisa dipecah, karena nggak bisa dipecah maka dia keluar di dalam feses, gitu ya. Jadi misalnya makan sayur, sayur itu kebanyakan adalah memang karbohidrat, iya, tapi karbohidrat yang nggak bisa dicerna. Contohnya dinding sel kan karbohidrat nggak bisa dicerna. Selulosa itu nggak bisa dicerna, karena nggak bisa dicerna dia akan membentuk massa feses. Jadi massa fesesnya kemudian jadi besar. Nanti kalau itu kita banyak makan sayur, maka nggak bisa dicerna serat-serat sayurnya, serat-serat tumbuhannya nggak bisa dicerna, karena nggak bisa dicerna. Kemudian fesesnya menjadi bulk, jadi gede. Karena fesesnya jadi gede, akhirnya sedikit-sedikit pengen ke kamar mandi. Oleh sebab itu, kalau kita makan sayur, itu menyebabkan kita mudah meregulasikan buang air besar kita. Tuh. Jadi bagaimana cara kerjanya? Jadinya, fungsi dari amilase, alfa amilase dia adalah memecah pada gugus yang menyambungkan antara asam amino, antara monosakarida yang ada, jadi glukosa, galaktosa atau fruktosa yang ada itu dipotong, habis dipotong, terus kemudian dia akan menghasilkan gugus-gugus kecil, ya, yang kemudian gugus-gugus kecil ini akan dipecah lagi oleh enzimnya masing-masing. Jadi kalau dia menghasilkan maltose akan dipecah oleh enzim maltase. Kalau dia kemudian dari dekstrin dia akan dipecah lagi oleh amilase. Jadi amilase itu bisa bekerja memotong di tempat-tempat ini. Karena potongannya di tempat-tempat itu, jadi kalau dia bekerja di sini dan di sini, maka hasilnya ini. Kalau dia bekerjanya di sini, dan di sini, akan menghasilkan seperti ini, itu bentuknya ini. Kalau dia memotongnya kemudian di sininya sama di sini, ya misalnya, maka bisa dihasilkan ke sana atau bisa juga dihasilkan seperti ini toh, ya, gitu. Dan ini kemudian menjadi bentuk-bentuk dari pencernaan karbohidrat. Nah, masing-masing itu kemudian akan dipecah oleh enzimnya masing-masing. Nah, misalnya beta glukoamilase ini adalah enzim kompleks yang kemudian memecah maltosa menjadi maltotriosa dengan dua aktivitas ini ya. Jadi dia bekerja di sini. Ini kita sebut sebagai alfa glikosidase sama beta glikosidase. Jadi glukosidase itu memecah alfa 1,4 glikosidik. Jadi dia memecah alfa 1,4 ini ya 1,4 ya, ini kan tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 nah, kan gitu kan bentuknya. Jadi tadi struktur karbohidratnya ya, jadi dihitungnya selalu dari sini 1, 2, 3, 4, 5 1 ya benar ini 5, 6 pokoknya ya, jadi 5, 6 gitu. Nah ini kalau disambung kemudian ini dipotong, jadi dia memotong alfa 1,4, ini kita sebut sebagai alfa glikosidase. Kalau beta glikosidase dia akan memecah yang ini
bentar, alfa glukosidase tapi beda afinitasnya. Jadi yang tadi loh, yang kalau struktur OH-nya di atas sama itunya di bawah gitu ya. Jadi kalau yang alfa itu yang OH-nya naik ya, OH-nya di bawah, kalau yang beta itu yang OH-nya di atas. Yang tadi gambar kalau kita tadi belajar glukosa bentuknya begini. Nah, kalau alfa glukosa dia ini OH-nya ke sini, ini alfa. Kalau beta glukosa itu yang OH-nya ke sana. Nah, yang oh hanya ke sini dipotong oleh alfa, kalau beta itu dipotong oleh kalau alfanya ke apa arah OH-nya ke sana dipotong oleh beta glukosa, beta glukosidase. Apa efeknya? Nah, ini bisa kita gunakan sebagai obat diabetes. Jadi kalau misalnya ini kita hambat, alfa glukosidase sama beta glukosidasenya kita hambat, berarti kan maltosa atau struktur panjang ini nggak bisa dipecah. Kalau nggak bisa dipecah, berarti kan dibuang ke feses. Kalau dibuang ke feses, berarti kan kadar glukosa dalam darahnya kan turun, kan gitu. Nah, begitu juga dengan beta glukosidase, hampir sama, cuman bedanya adalah pada struktur ikatan kimia yang dipecah ya. Ini adalah nama enzim-enzimnya yang bekerja untuk memecah dari makanan-makanan yang ada di dalam karbohidrat yang ada di dalam saluran cerna. Ini adalah contoh beberapa karbohidrat yang nggak bisa dipecah. Contohnya selulosa, terus arabinosa. Ini misalnya pada itu permen karet itu nggak bisa itu nggak bisa dipecah. Terus kemudian beberapa golongan pektin ini nggak bisa dipecah. Kenapa? Karena kita nggak punya enzimnya. Terus rafinosa ini juga nggak bisa dipecah. Jadi dia harus terbuang gitu ya. Jadi ada beberapa struktur karbohidrat yang walaupun masuk ke dalam tubuh kita nggak bisa dicerna, nggak bisa dipotong, nggak bisa dipakai. Jadi prinsipnya kalau dari proses makan itu ada proses mekanikal, jadi ada proses mekanis, jadi kamu makan, terus kemudian dikunyah jadi kecil-kecil, habis dari kecil-kecil kemudian dikerjakan oleh enzim pencernaan, akan dirubah menjadi polisakarida, disakarida, dan monosakarida. Jadi kalau polisakarida itu golongan pati atau glikogen itu dipecah oleh enzim amilase. Nanti akan menghasilkan gugus yang sifatnya monosakarida atau disakarida. Jadi disakarida atau trisakarida. Kalau disakarida lebih bisa dipecah. Jadi kalau maltosa itu dirubah menjadi glukosa dan glukosa oleh enzim maltase. Kalau sukrosa oleh sukrase enzimnya itu akan dirubah menjadi glukosa plus fruktosa. Kalau laktosa dirubah oleh laktase menjadi glukosa dan galaktosa. Nanti single unit ini akan masuk ke dalam epitel usus, kemudian masuk ke dalam darah. Ingat, first pass effect selalu ke liver karena dia lewat vena porta. Nanti dari vena porta ada yang disintesis ulang di dalam tubuh, ada juga yang kemudian dibiarkan oleh hepar langsung beredar ke seluruh tubuh gitu. Nah, caranya masuk gimana? Nah, jadi ternyata di dalam usus kita itu ada mekanisme untuk membawa masuk. Jadi misalnya ini ada sambungan ya, ada sambungan begini, lipid bilayer namanya. Nah, lipid bilayer itu selalu ini adalah lemaknya, sifatnya hidrofobik. Ini adalah cair istilahnya gitu itu rantai karbon panjangnya. Ini sifatnya adalah hidrofilik, ya dari senang air. Kalau ini sifatnya hidrofobik lagi. Jadi tubuh kita itu mampu menyusun barrier. Jadi menyusun sel itu menyusun bunderan begini dengan cara hidrofilik di dalam hidrofobik lagi. Jadi kalau sesuatu itu sifatnya hidrofilik, maka dia akan terpental karena dia senang banyu. Sedangkan ini adalah fobik, dia itu nggak senang banyu, nggak suka air, jadi dia bentuknya lipid. Oleh sebab itu semua yang strukturnya lipid dia langsung melebu. Seperti steroid, gitu langsung masuk dia karena dia lipid. Tapi kalau dia strukturnya adalah hidrofilik, suka air, maka dia membutuhkan beberapa mekanisme. Kalau ukurannya sangat kecil, maka dia bisa merambat di antaranya. Ini.
Nah, ini bertahan berdasarkan gradien konsentrasi. Tapi kalau enggak, maka dia butuh namanya protein transport. Nah, protein transport itu sifatnya dia itu adalah protein yang begini ya, paling gampang itu seperti wadah air gitu ya, di luar dia begini. Terus habis itu glukosanya masuk masuk ke sini karena dia sifatnya hidrofilik, dia senang dek ini mlebu. Mari ngono begitu dia penuh, yang di atas tutup, dia di bawah buka gitu. Nah, ini adalah kita kenal dengan istilah glucose transporter atau GLUT, glukosa transporter. Nah, glukosa transporter itu ternyata memiliki beberapa komponen ya. Jadi dia punya komponen yang sifatnya hidrofilik, juga ada yang sifatnya hidrofobik, dan kemudian dia juga punya perbedaan struktur. Jadi ada glukosa transporter 1 sampai glukosa transporter 5. Dan glukosa transporter ini memiliki fungsi yang berbeda dan regulasi yang berbeda. Kalau GLUT1 itu ada di eritrosit, kemudian membran blood-brain barrier, plasenta, dan sebagainya. Sifatnya apa? Ini adalah sangat tinggi terhadap glukosa. Jadi ketika ada glukosa, dia langsung jupuk, langsung jupuk, melbu. Nah, yang jadi masalah, dia itu tidak bisa diregulasi oleh hormon. Jadi kalau GLUT1 itu selama glukosanya banyak, ya dia langsung jupuk, dilebokno gitu. Sehingga orang kalau hiperglikemi, maka secara otomatis glukosanya akan masuk ke dalam otak dengan cepat, ke dalam retina dengan cepat, ke dalam testis dengan cepat, ke dalam eritrosit dengan cepat. Lah, kalau di dalam ternyata tidak butuh, ya apa? Nah, itu yang kemudian menyebabkan gangguan. Makanya orang kalau diabetes, glukosanya terlalu banyak, yang habis dalam tambah kutip diserang pertama, itu adalah pasti eritrositnya. Sehingga kemudian kita mengenal namanya HbA1c. Gitu ya. Terus ada juga yang ke otak. Oleh sebab itu kalau glukosanya tinggi, nanti kadar konsentrasi glukosa yang sangat tinggi akan menyebabkan fungsi otak itu mulai berkurang. Terus akhirnya bisa timbul koma, bisa timbul macam-macam. Kena opo? Karena kadar glukosanya terlalu tinggi. Tuh. Terus dia juga dapat menyebabkan gangguan pada fertilisasi. Soalnya apa? Dia masuk ke dalam testis dalam jumlah banyak, mengganggu fungsi pembentukan testis. Begitu juga dia bisa masuk ke dalam bayi lebih cepat. Makanya bayi ibu yang ibunya diabetes, bayinya gede. Kenapa? Karena glukosanya dengan cepat masuk ke dalam tubuh. Nek digawe gak masalah, kalau nggak dipakai kemudian tidak butuh, ya dia akan mengganggu. Sehingga kemudian hiperglikemi pada organ-organ ini sangat-sangat berbahaya. Sedangkan pada GLUT2 itu ada di hepat, di ginjal, di pankreas, dan beberapa struktur dari gastrointestinal. Dia sifatnya kapasitasnya tinggi, jadi kemampuan dia bawa gede, tapi afinitasnya rendah, kemampuan dia mengikat kecil. Jadi dae iku ibaratnya wadai gede, cuman wadai simpatin nerimo tok gitu. Kalau high afinitas itu misalnya saya itu gini ada kelihatan glukosa, tangan pun jupuk gitu. Tapi kalau low afinitas aku ngene tok. Ono glukosa kon moro karepmu gak moro karepmu gitu. Itu jadi perbedaan high sama low itu pada kemampuan dia menarik bahan yang dia mau pakai, ya. High capacity berarti kapasitasnya gede, jadi wadahnya gede, ibaratnya embernya gede tapi menengahi. Nah, seringkali ini menjadi sensor glukosa. Soalnya apa? Kalau wadahnya gede, terus wadahnya wis keisi kabeh, maka dia akan mikir, loh, kok cepet menaku kisenan? Berarti aku ini banyak glukosanya, gitu. Sehingga kemudian pada sel beta pankreas, GLUT2 itu menjadi sensor untuk melepaskan insulin. Kalau GLUT3 itu hanya di otak dan dia tidak bisa dimodifikasi oleh insulin. Ya, jadi kalau ada insulin ya dek baba karepmu pokoknya aku kerjane koyo ngono. Jadi GLUT3 sama GLUT1 tidak dipengaruhi oleh insulin. Sedangkan GLUT4 ini begitu ada insulin, langsung aktif. Kalau nggak ada insulin ya dek kerja biasa. Tapi begitu ada insulin ibaratnya dapat senseiya gitu, dapat power gitu dia langsung dari megamorph gitu, dari gede, afinitasnya jadi naik, kapasitasnya meningkat dengan adanya hormon-hormon insulin. Kalau GLUT5 ini biasanya dipakai untuk fruktosa. Jadi
GLUT3 sama GLUT1 independen insulin. Kalau GLUT2 sensor insulin. Kalau GLUT4 sensitif insulin gitu ya. Jadi dari situ. Sedangkan GLUT5 fruktosa. Nah, ternyata kalau dipotong-potong lagi, ternyata teknologi terbaru menunjukkan bahwa tidak hanya GLUT1 sampai GLUT5, kita juga punya GLUT8, punya juga GLUT9 dan sebagainya. Jadi penelitian tentang glucose transporter sampai hari ini masih terus berkembang terkait juga bagaimana dia bekerja dan apakah dia mampu mengalami akselerasi. Kemudian dia sensitif terhadap apa, yang tipe monosakarida tipe apa, itu juga. Terus kemudian ternyata distribusinya juga masih sedang dikejar terus. Jadi kalau kalian mau meneliti GLUT family, itu masih banyak penelitian yang bisa dilakukan. Terus bagaimana absorption yang berikutnya? Selain melalui glucose transporter, dia juga bisa melalui yang kita sebut sebagai facilitated diffusion. Jadi NA dependent facilitative transporter. Jadi DE melbu ke dalam tubuh bukan melalui kanal, bukan melalui bahan yang membawa masuk, tapi katut. Nah, contohnya pada apa? Pada saat melakukan pertukaran natrium, ya, jadi natrium dibawa masuk, ketika natrium itu masuk, glukosane katut melu, sehingga ketika natrium masuk ke dalam sel, glukosane pun ikut. Nah, ketika dia membuka, glukosanya masuk melu. Nah, ini kita sebut sebagai fasilitatif difusi, tapi yang bukan lewat kanal glukosa. Tuh, jadi dia ini sifatnya melu-melu ngatut. Nah, oleh sebab itu kalau kadar natriumnya bawa masuk, contohnya pada repolarisasi ya, pada depolarisasi. Jadi pada saat naik begini kan kanal NA membuka. Kanal NA membuka, NA-nya masuk. Nah, ketika NA masuk, glukosa katut. Karena glukosa katut, sehingga kemudian di dalam tubuh dia bisa melakukan metabolisme, jadi glukosanya bisa dipakai untuk menghasilkan ATP. Nah, ketika ATP-nya dihasilkan, dia punya energi untuk membuang natrium keluar, sehingga selnya nggak rusak, gitu. Jadi tubuh kita itu sudah ditata dengan luar biasa sama Allah. Jadi kita itu sebenarnya dengan belajar diri kita sendiri, kita itu bisa melihat kebesaran Tuhan, gitu ya. Terus selain itu juga bisa melalui transporter ya, jadi transporter fruktosa ada langsung, atau bisa juga melalui tadi bersama dengan natrium ya, bisa juga melalui NAK ATPase. Jadi ketika NAK ATPase-nya aktif, itu juga turut bisa membawa glukosa. Jadi prinsipnya kalau pada saat kanal itu terbuka, kanal natrium terbuka, galaktosa atau glukosanya masuk. Ketika dia masuk, dipakai untuk menghasilkan energi, ATP-nya digunakan untuk energi dari NAK-ATPase untuk membuang natrium keluar, membawa masuk kalium sehingga equilibrium lagi di dalam selnya. Gitu. Nah, selain itu, apa bedanya kalau sebelum makan sama sesudah makan? Kalau sebelum makan, glut itu diem di dalam, gak lapo-lapo. Jadi dia hanya sedikit, terus di luar itu sedikit, sehingga kemudian dia masih dalam bentuk equilibrium. Terus sodium glucose transport ya, SGLT2 itu adalah sodium glucose transport. Nah, SGLT1 ini juga ketika dia rendah, maka glukosa yang masuk sedikit. Sedangkan Na yang dibawa masuk juga sedikit, jadi dia cenderung dalam kondisi basal, dalam kondisi diam. Tapi habis makan, maka glukosa yang ada di dalam tubuh, GLUT2 yang ada di dalam tubuh, itu dinaikin ke permukaan, jadi naik ke permukaan, jadi naik semua ke permukaan, sehingga secara efektif dia membawa masuk glukosa. Nah, terus kemudian glukosa yang ada di apex di bagian belakang, ya ini di atas di permukaan, yang ini di bagian belakang, itu kemudian memompa dari glukosa di sini masuk ke dalam darah gitu ya. Jadi dari masuk melalui SGLT1 yang cepat, jadi natrium masuk, glukosanya dibawa masuk di metabolisme, natrium dikeluarin lagi, masuk lagi begitu. Jadi berproses seperti itu, terus glukosanya dengan kuat juga akan dilepaskan masuk ke dalam pembuluh darah. Jadi
GLU2 itu di dalam intestinal itu meregulasi kadar glukosa. Jadi jumlah glukosa yang ada di dalam saluran cerna untuk meningkatkan kadar glukosa di dalam darah. Jadi melalui aktivitas dari berbagai protein atau kanal yang ada di dalam eritrosit. Jadi ketika kadar karbohidratnya tinggi, SGLT1-nya akan aktif, GLUT1-nya juga akan meningkat. Nah, GLUT1 ini diteorikan juga turut membantu pelepasan GLP1, glycogen-like protein 1. Nah, GLP1. Terus kemudian dari masing-masing ini, kalau misalnya terjadi perubahan gimana? Ingat ya, kalau belajar selalu dibiasakan menggambar. Dari mana pergi kemana, itu yang penting. Jadi diagram ini adalah menunjukkan aktivitas ketika glukos transport dalam kondisi normal. Jadi dalam kondisi normal, glukos transport itu dari, dari ini adalah dari darah. Ini adalah dari saluran cerna, terus ini adalah dari dalam darahnya. Jadi kalau misalnya kadar glukosanya normal, maka kemudian GLUT1-nya akan membawa masuk, kemudian dia untuk melakukan metabolisme di dalamnya. Sedangkan kalau misalnya dia dalam kondisi hiperglikemi, juga dia akan tinggi lagi sehingga menyebabkan peningkatan pada daerah di dalam. Nah, kalau misalnya dalam kondisi gangguan glukos transporter, ya, jadi dalam gangguan, jadi glukos transporternya terganggu, misalnya yang ada di dalam sel akan sangat tinggi dan itu akan berpengaruh sel. Prinsip satu, kalau dia dalam kondisi puasa, maka kadar GLUT1 akan stabil. Begitu juga dalam kondisi exercise dan dalam kondisi diabetes. Jadi GLUT1 itu tidak dipengaruhi aktivitas yang tentu benar-benar aku ngene ya wis ngene. Kalau GLUT12 itu dipengaruhi termasuk tadi ceritanya. Namun kalau kalian ini statusnya hanya it's nice to know gitu ya, kalian boleh tahu. Yang paling penting cuma 1 sampai 5 aja. Ini kalau ada varian dependennya ya. Jadi kalau ada sodium glukos transport itu ternyata tidak hanya ada di usus, tapi dia juga ada di ginjal. Bedanya apa? Kalau di ginjal nanti tugasnya dia itu ngambil glukosa yang ada di saluran cerna. Nah, kenapa? Karena glukosa itu seharusnya nggak keluar, tidak keluar di dalam urin karena memang nggak saluran agar glukosanya nggak terbuang gitu. Sedangkan GLUT2 yang ada di dalam ginjal itu lebih cenderung untuk mengendalikan bagaimana bagaimana glukosa yang ada di dalam saluran urinari ini nggak terbuang. Kalau yang di sini untuk lebih banyak memaksa atau meningkatkan kadar glukosa di dalam darah. Karena memang fungsi dari intestin adalah meningkatkan kadar glukosa darah menjadi sumber asupan. Kalau yang di ginjal adalah memastikan agar energi kita itu cukup, sehingga kalau memang nggak cukup, ya baru dibuang begitu. Nah, kalau di saraf itu beda. Kalau di saraf itu ada endotelnya ya, ada endotel cells, terus kemudian juga ada ada sel-sel sarafnya. Nah, ini akan membawa masuk glukosa dengan mekanisme yang berbeda. Ada yang melalui pinositosis, ada yang melalui membran basal dia langsung bergerak gitu. Sehingga ketika berada pada sel saraf sama bukan sel saraf, mekanisme masuknya glukosa ke dalam sel itu berbeda-beda. Jadi, kalau dari masing-masing organ itu akan memiliki struktur metabolisme glukosa yang berbeda. Jadi pada hepar itu lebih banyak glikolisis, dia bisa gluconeogenesis, bisa lipogenesis, bisa beta oksidasi. Pokoknya ibaratnya liver itu adalah adalah organ metabolisme yang luar biasa. Terus substratnya apa? Dia memiliki enzim-enzim spesialis seperti ini. Kalau di otak dia seperti apa, kalau di hepar seperti apa, di ginjal seperti apa, di adiposit tisu, terus kemudian
pada otot-otot yang fast twitch sama yang slow twitch. Jadi otot itu ada yang bergerak langsung gitu ya, kayak seperti refleks gitu. Ada yang bergeraknya pelan tapi dia steady gitu. Ya, terus kemudian bisa juga pada eritrosit dan ginjal. Jadi prinsipnya semua organ-organ ini pasti memanfaatkan energi. Nah, untuk memanfaatkan energi, maka dia akan melakukan metabolisme, terutama pastinya metabolisme glukosa. Kayak eritrosit, ini pasti cuma bisa glukosa tok. Sedangkan kidney itu juga cuma bisa glukosa tok. Kalau otot itu ternyata bisa glukosa, bisa juga apa lemak ya. Terus kemudian kalau adiposa itu ternyata cuma lemak tok, nggak bisa yang lain. Jantung itu bisa pakai beta oksidasi, berarti dia bisa pakai glukosa. Dia juga pakai citric acid cycle, berarti dia juga bisa pakai golongan-golongan yang lain, asalkan dia bisa masuk ke siklus asam citrat. Kalau otak itu hanya menggunakan glukosa sama metabolisme asam amino aja, jadi dia tidak bisa pakai lemak, golongan lemak abot. Jadi kayak keton itu dalam kondisi severe aja baru dipakai sama otak. Jadi otak itu mainly menggunakan glukosa. Kalau liver pakai semuanya gitu. Nah, karena dia punya spesifisitas tertentu, maka kemudian didistribusikan dengan cara yang berbeda pula. Jadi kalau glukosa masuk, kemudian akan masuk ke dalam darah, maka dia akan disimpan utamanya di ginjal. Maaf, di hepar. Jadi hepar, otak, otot. Kalau hepar itu dalam bentuk glikogen hepar, kalau di otak dalam bentuk glukosa biasa, kalau di otot dia berubah menjadi glikogen otot. Beda glikogen otot sama glikogen hepar itu terletak kepada kemampuan dia meningkatkan kadar glukosa darah. Jadi kalau glikogen pada otot nggak bisa jadi glukosa dalam darah. Kalau glikogen dalam hepar itu bisa jadi glukosa dalam darah. Gitu. Jadi kalau habis diabsorpsi apa yang terjadi? Ya, jadi glukosa itu ketika dia masuk, dia akan dibawa ke otot, dirubah menjadi glikogen. Glikogen nanti akan dipecah atau menghasilkan CO2 plus H2O sebagai hasil dari metabolisme. Ke hepar itu akan dirubah menjadi glikogen dan yang bisa meningkatkan kembali kadar glukosa darah. Kalau yang lain enggak. Jadi dari intestin dia masuk kemudian beredar ke seluruh tubuh. Ke liver juga nggak pakai. Kapan? Ya biasanya lewat kalau dia berlebih baru kemudian dirubah menjadi bahan-bahan yang dia butuhkan. Jadi glukosa itu bisa satu habis diabsorpsi, kemudian dia bisa mengalami pembentukan glikogen. Kalau dia dipecah menjadi glukosa darah, kalau kemudian dia mengalami gluconeogenesis, jadi bahan-bahan ini kemudian dirubah menjadi glukosa lagi, maka dia akan meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Kalau kemudian dia dipecah secara anaerob, maka akan menghasilkan asam laktat. Kalau dipecah secara aerob, dia akan menghasilkan pirufat. Jadi pirufat kemudian akan masuk siklus asam sitrat. Kalau anaerob, dia akan jadi laktat. Laktat masuk ke siklus kori. Kori itu merubah laktat jadi pirufat, pirufat jadi laktat gitu. Terus kemudian kalau glikogenesis, dia akan disintesis menjadi glikogen. Kalau lipogenesis berarti dari glukosa dirubah menjadi lipid. Kalau kemudian glukosa dirubah menjadi pentosa atau dirubah menjadi golongan ribosa, maka dia disebut sebagai jalur pentosa fosfat pathway. Kalau kemudian dia dirubah untuk menghasilkan asam glukuronat, kita sebut sebagai uronic acid pathway. Bisa juga glukosa itu ditempeli dengan asam amino menjadi amino sugar, ditempeli dengan protein menjadi glikoprotein. Kalau ditempeli dengan gugus fosfolipid, maka dia berubah menjadi amino acid glikolipid gitu. Jadi glukosa bisa berubah menjadi glukosa 6 fosfat ya. Kalau dia dibentuk menjadi glikogen menjadi glikogenesis ya, membentuk gen. Genesis itu membentuk glikogen ya, jadi glikogenesis membentuk glikogen. Kalau glikogen dipecah jenenge glikogenolisis menghasilkan glukosa 6 fosfat. Kalau glukosa 6 fosfat dirubah jadi glukosa, dia disebut sebagai gluconeogenesis. Jadi gluconeogenesis itu dari pirufat atau dari bahan lain masuk ke
gluconeogenesis sampai menghasilkan glukosa 6-fosfat. Kalau glikolisis itu dari sini sampai menghasilkan pirufat. Kalau dia aerobik, kalau dia anaerob dia akan menghasilkan laktat. Nanti dari pirufat akan masuk siklus asam sitrat atau siklus trikarboksilit. Ya, trikarboksilit ini kemudian digabung dengan elektron transport akan menjadi ATP. Kalau galaktose ini sudah dipelajari pada kuliah ya, maaf pada kasus. Jadi kalian juga sudah belajar bahwa galaktose akan dirubah menjadi galaktose 1-fosfat kalau dia tidak punya enzim galaktokinasenya, maka dia nggak bisa berubah. UDP glukosa tidak bisa dirubah menjadi UDP galaktosa tidak bisa dirubah menjadi UDP galaktosa oleh kehilangan enzim epimerase, itu disebut sebagai klasikal galaktosenya. Nah, atau dipecah menghasilkan glukosa dan galaktosa. Galaktosa ini bisa masuk menjadi galaktitol. Galaktitol ini sifatnya dia tadi metabolit yang toksik ya, nggak boleh banyak-banyak. Kalau kebanyakan maka akan menimbulkan timbunan. Nah, timbunannya ini akan menyebabkan masalah atau bahaya pada metabolisme tubuh kita. Kalau galaktosa kemudian dirubah menjadi galaktosa 1-fosfat, maka dia akan bisa dirubah menjadi glukosa 1-fosfat yang kemudian bisa dirubah menjadi glukosa 6-fosfat atau dirubah jadi glikogen. Jadi galaktosa menjadi glukosa 1-fosfat adalah sebuah proses yang sangat penting untuk menggunakan galaktosa dalam metabolisme. Kalau galaktosa ini nanti jumlahnya terlalu banyak, maka akan terjadi aktivasi dari aldose reduktase atau AR. AR ini akan menyebabkan pembentukan galaktitol ini yang kemudian akan menyebabkan penimbunan jumlah ini yang tinggi. Kenapa? Karena ini nggak bisa dipecah lagi. Kalau bisa dipecah nggak masalah. Masalahnya nggak semua itu bisa dipecah oleh tubuh kita. Gitu. Jadi kalau ada orang dengan galaktosemia, maka akan terjadi permasalahan kalau dia tidak mampu bergerak. Ya, jadi kalau jadi sampai sini ya maka akan timbul timbunan ini. Kalau masalahnya adalah tidak epimerasenya nggak punya, maka ininya akan naik, ininya akan rendah, sehingga nggak bisa digeser ke sana. Maka metabolit toksiknya adalah ini. Jadi kalau enzim ini nggak ada, maka metabolit toksiknya ini. Kalau enzim ini nggak ada, maka metabolit toksiknya adalah galaktosa akan dirubah ke sana, maka metabolit toksiknya adalah ini. Jadi kalau galaktokinase akan menghasilkan peningkatan galaktitol, kalau ini akan dominan menghasilkan ini lebih banyak daripada ini. Karena apa? Enzimnya seono. Kalau enzim ini masih ada, maka timbunan metaboliknya akan lebih banyak ini. Kalau ini yang tidak ada, maka timbunan metaboliknya justru ini. Tuh. Jadi ininya naik, ya, ininya juga naik. Kalau misalnya enzimnya yang error adalah yang ini, jadi enzim ini tidak ada, maka yang ini akan tinggi, ya, yang ini bisa normal, bisa naik, ini bisa normal. Jadi ini belum tentu ada kalau yang defek ini. Kalau ini yang defek, maka ini pasti banyak, gitu ya. Jadi kalau belajar seperti itu. Kenapa kok beda? Tuh. Nah ini kalau mau lebih bulat, silahkan dibaca sendiri dan ini juga sudah ada dalam pelajaran kalian, gitu ya. Jadi kalau fruktosa gimana? Kalau fruktosa, jadi dari fruktosa yang dimakan akan masuk ke dalam hepar, bisa langsung di metabolisme melalui jalur pentosa fosfat karena dia merupakan jalur 5 fruktosa itu 6 sih, cuman dia punya gugus yang agak beda gitu ya. Terus kemudian bisa dirubah menjadi glikogen, bisa berubah menjadi laktat atau dirubah menjadi bahan lain. Jadi kalau fruktosa dari 6C akan dirubah menjadi fruktosa 1-fosfat yang kemudian oleh aldose B akan dirubah menjadi DHAP atau dirubah menjadi gliseraldehid. Nah, gliseraldehid ini kemudian dirubah jadi gliserol,
kemudian ditempelkan gliserol fosfat masuk ke metabolisme eh, trigliserida, jadi lipid. Tapi kalau misalnya dia oleh aldose B, maka kemudian dia akan dirubah menjadi dihidroksiaseton fosfat atau DHAP yang bisa masuk ke glikolisis melalui pembentukan pirufat atau bisa masuk ke gluconeogenesis dengan membentuk glukosa. Jadi galaktosa sama fruktosa itu masih bisa dihandle sama tubuh kita. Tapi kalau yang lain-lain, misalnya yang 4 4 4C itu gak iso, deh. 7C itu juga nggak bisa. Jadi kita itu hanya spesifik 3C atau 6C. Nek 5C ada beberapa yang masih bisa kita lakukan, sedangkan sisanya mungkin tidak bisa. Gitu. Jadinya kalau fruktosa, jadi melalui fruktosa, kemudian dirubah menjadi fruktosa 1 fosfat, oleh aldolase B akan dirubah menjadi gliseraldehid, kemudian oleh triosalkinase akan dirubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Nah, gliseraldehid 3 fosfat ini bisa masuk ke glikolisis. Jadi glikolisis itu dari glukosa 6 fosfat, glukosa 6 fosfat menjadi glukosa 1 fosfat, kemudian bisa dirubah menjadi glikogen. Nah, glukosa 1 fosfat ini tadi bisa dari galaktosa. Jadi galaktosa bisa masuk ke glukosa 1 fosfat jadi glikogen. Kemudian bisa juga dari diaseton dihidroaseton fosfat ya, dihidroaseton fosfat ini kemudian akan dikonversi menjadi gliseraldehid 3 fosfat, turun menjadi pirufat dan masuk ke siklum asam sitrat gitu. Jadi bisa juga dari glukosa 6 fosfat terus diisomerisasi berubah menjadi fruktosa 6 fosfat. Fruktosa 6 fosfat menjadi fruktosa 16 bifosfat yang kemudian oleh aldolase B atau aldolase A akan dikonversi menjadi gliseraldehid 3 fosfat atau menjadi dihidroaseton fosfat terus geser gitu ya. Jadi semuanya kembali kepada gugus metabolisme yang ada. Jadi prinsipnya kalau dari fruktosa menjadi glukosa, jadi fruktosa berubah menjadi fruktosa 1 fosfat, nanti masuk ke pirufat jadi ini, atau melalui yang ini sama dengan yang tadi, cuman beda cara masuknya aja, dan ditambahin hormonnya. Jadi apa yang kita pelajari itu sebenarnya mau sedikit, durung kurang banyak lagi yang lainnya. Jadi lebih baik kalian itu berusaha belajar agar hidup kalian itu memberi makna daripada kamu berusaha menjelaskan, oh aku itu lo orangnya begini, tidak usah let your success be your noise gitu ya.